Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair. Kaifa halukum? Good morning students. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, semangat, berprestasi. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari surah Al-Kafirun. Apakah kalian sudah tahu? Atau mungkin ada yang sudah hafal? Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari bersama surah Al-Kafirun. Okay, before studying, we pray to God together. Qabla ta'alum, nahnu adwa ilallah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu kepada Allah. Surah Al-Fatihah bersama. Mengenal surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun merupakan salah satu potongan ayat yang sering dibaca ketika sholat. Surah Al-Kafirun adalah surat yang keberapa anak-anak? Ya, betul, ke-109 dalam Al-Quran. Surah Al-Kafirun diturunkan di kota mana? Ya, di kota Mekah. Anak-anak, surat ini berisi kandungan tentang adanya toleransi dalam keimanan dan peribadahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, repeat after me, tirukan setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Anak-anak, ada yang tahu asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun? Kita simak bersama-sama. Turunnya surah Al-Kafirun dilatar belakangi oleh ajakan kaum musyrikin Quraisy yang selalu berupaya untuk membendung dakwah Rasulullah SAW dengan bujukan sampai dengan cara penyiksaan dan intimidasi, namun tetap mengalami kegagalan dan kegagalan. Akhirnya anak-anak, timbullah gagasan mereka untuk mengajak kompromi Rasulullah. Para pembesar dan algojo kafir Quraisy mengajak Rasulullah beserta para sahabat Nabi untuk menyembah apa yang mereka sembah selama 1 tahun. Kemudian 1 tahun berikutnya mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, dari peristiwa itulah sehingga Allah menurunkan surah Al-Kafirun dan menjadi jawaban dari Rasulullah atas ajakan para pemuka kafir Quraisy untuk bertukar keyakinan. Dan Rasulullah dengan tegas menolak ajakan mereka.
dengan berkata kepada mereka, "Aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah." Anak-anak, itulah tadi sejarah turunnya surah Al-Kafirun. Sekarang kita akan mempelajari tentang kandungan surah Al-Kafirun itu sendiri. Anak-anak ada yang tahu apa isi kandungan dari surah Al-Kafirun? Baiklah, Ibu akan jelaskan. Yang pertama, surah Al-Kafirun berisi tentang perbedaan tegas apa yang disembah kaum muslim dan apa yang disembah oleh selain muslim. Dan setiap kekufuran bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, menunjukkan penolakan tegas atas ajakan kafir Quraisy untuk menyembah berhala, meski hanya sementara saja atau sesaat saja, dengan tujuan apapun. Yang ketiga, surah Al-Kafirun menegaskan tidak ada kompromi dalam perkara akidah atau tauhid. Tidak dibenarkan kerjasama yang mencampur baurkan dua akidah yang berbeda. Yang keempat, surat ini juga menegaskan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah berhala mereka. Kandungan surat Al-Kafirun yang kelima apa, anak-anak? Yang kelima, surat ini merupakan salah satu mukjizat dan bukti kebenaran Al-Quran. Karena mereka yang mendatangi Rasulullah untuk mengajak menyembah berhala, sampai akhir hayatnya tidak pernah masuk Islam. Bahkan sebagian mati terbunuh dalam kondisi kafir. Yang keenam, surat Al-Kafirun berisi ajakan toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam akidah dan beribadah. Bagi seseorang adalah agama sebagian pilihannya, dan semua akan mendapatkan balasan sesuai pilihan tersebut. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang perilaku yang tercermin dalam surat Al-Kafirun. Ayo, siapa yang tahu anak-anak? Ada yang tahu? Perilaku yang tercermin dalam surat Al-Kafirun yang pertama adalah memiliki keyakinan akan kebenaran agama Islam yang dianutnya. Kedua, tidak mencampur adukan perkara ibadah dan akidah. Yang ketiga, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan syirik. Yang keempat, beribadah dengan ikhlas dan benar sesuai tuntunan Rasulullah. Yang kelima, menghormati pemeluk agama lain dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang keenam, coba siapa yang tahu? Ada yang tahu? Yang keenam, memberikan kebebasan orang lain untuk memeluk sesuatu agama. Yang ketujuh, tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan ketika mereka beribadah. Dan yang terakhir, saling menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain. Demikianlah tadi anak-anak, kita sudah mempelajari surah Al-Kafirun. Tentunya sudah semakin paham kan? Jangan lupa berdoa, tetap semangat, menjaga kesehatan. Marilah kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.